Halo, ketemu lagi di kanal kreatif vlog Juru Baca. Bersama saya Hasan Aspahani, kita ngobrolin puisi lagi. Kali ini kita ngomongin tentang tipografi yuk. Ya, puisi, ketika kita membaca atau melihat puisi, yang terpandang pertama kali adalah wujud fisiknya. Ada judul di situ, kemudian ada tubuh puisi itu, dan tipografinya. Sesimpel itu kira-kira langkah pertama kita untuk memahami apa itu tipografi. Tipografi adalah cara si penyair menata atau menyusun teks puisinya dengan tujuan-tujuan tertentu. Tipografi membuat puisi punya ciri khas yang mudah dibedakan dengan karya sastra lain yang bukan puisi. Prosa misalnya. Di prosa, tipografi tidak menjadi lahan yang bisa dimainkan, dimaksimalkan oleh penulisnya. Meskipun dalam puisi tidaklah kemudian berarti bahwa tipografi itu menentukan seluruh nilai puisi. Sekali lagi, tipografi hanyalah salah satu perangkat puitika di mana dengan perangkat itu penyair punya kesempatan untuk memaksimalkan potensi bahasa mewujud atau timbul atau ada atau hadir dalam puisinya. Jadi bukan sekedar bermain-main dengan bentuk, tapi ada tujuannya, yaitu apa? Bagi saya, tipografi dalam puisi-puisi saya, atau saya melihat bagaimana penyair-penyair kita memainkan tipografi itu, tujuannya adalah untuk memaksimalkan, mula-mula eksperimen, tujuannya agar memaksimalkan potensi bahasa, terutama bahasa teks dalam puisi. Puisi punya kesempatan, memberi kesempatan kepada kita untuk menempuh jalan itu, memaksimalkan potensi itu, meraih potensi itu yang dalam prosa mungkin ada satu dua tapi yang memanfaatkan tipografi itu gitu. Tetapi saya kira kesempatan gede, kesempatan besar untuk itu ada dalam puisi. Nah, namanya kesempatan, kita bisa memakainya atau tidak memakainya. Ya, kita tahu umumnya puisi kita itu ditulis dengan larik, bait, atau pemenggalan bait, atau pembagian 1, 2 bagian itu gitu. Nah, sederhananya itu adalah bentuk primer dari tipografi gitu. Yang lagi-lagi bisa kita bedakan itu yang tidak ada dalam karya prosa. Bait, larik itu adalah nama yang paling umum, yang paling kita kenal, yang paling sering kita mainkan ketika kita menulis puisi, yang kemudian secara otomatis itu membentuk tipografi yang khas pada puisi gitu. Sutarji Kalsumbahri dalam puisinya di buku O Amo Kapak itu pada beberapa puisi sangat asik bermain, bereksperimen dengan tipografi. Tetapi permainan Sutarji itu bagi saya menjadi wajar, menjadi mengasihkan, menjadi maksimal, mencapai satu titik di mana potensi bahasa itu dihadirkan, dicapai, karena didukung oleh pemahaman atau latar belakang atau operasi linguistik
yang oleh Sutarji dipernyatakan di kredonya misalnya. Apa itu? Dia membebaskan kata. Ketika kata dibebaskan, maka kreativitas dimungkinkan. Nah, wujudnya antara lain dia memainkan atau bereksperimen dengan tipografi, dan dia berhasil. Yuk kita lihat bagaimana Sutarji memainkan atau membentuk tipografi dalam sajaknya dalam beberapa sajak yang ada di buku O Amokapa. Kita lihat. Nah, sekarang kita bandingkan beberapa sajak yang sama, sajak dari kumpulan O itu, oleh seorang seniman grafis atau perupa di ITB, Prianto namanya, ditafsirkan dalam bentuk karya grafis. Nah, Prianto mencetak itu tahun 73, kemudian pada ulang tahun perayaan Sutarji yang ke-66, karya grafis itu dibukukan. Yuk kita lihat karya-karya, kita bandingkan dengan sajak-sajaknya. Nah, perbandingan antara wujud fisik penampakan puisi Tarji yang dia susun sendiri menurut tipografi yang dia inginkan dibandingkan dengan sajak yang sama bahkan yang dibentuk sebagai karya rupa, karya seni rupa begitu, tapi berdasarkan tafsiran atas sajak-sajak Sutarji oleh Prianto seniman grafis itu, di situ bisa kita memahami apa itu tipografi dan apa bedanya dengan karya grafis. Nah, tipografi adalah wujud fisik dari bait-bait, larik-larik sajak yang diinginkan sendiri oleh si penyairnya. Ketika sajak itu juga disusun oleh seniman lain sebagai upaya untuk menafsirkan, dia bukan tipografi,
dia adalah karya grafis. Dia ada di wilayah seni rupa. Nah, sebenarnya ada satu lagi yang bisa membantu kita juga untuk memahami itu, yaitu apa yang disebut oleh kaligram. Saya kira bentuk kaligram ini itu ada di wilayah antara seni rupa dengan puisi. Nah, kaligram adalah si penyair menuliskan sajaknya, tapi yang penting sebenarnya adalah bentuk dari wujudnya. Dia bukan kaligrafi, misalnya dia mungkin sajaknya tentang kucing, kemudian teksnya dia susun seperti gambar kucing, atau teksnya tentang kuda, kemudian disusun, teksnya ditulis gitu. Yang penting adalah wujud kudanya, wujud kucingnya. Yuk kita lihat beberapa contoh. Nah, sekarang pada kita sekarang ada 3 hal. Satu, tipografi. Yang kedua adalah grafis. Yang ketiga ada kaligram. Dan kita sudah menjelaskan kira-kira apa perbedaan antara ketiganya. Ada satu hal lagi berkait dengan puisi, yaitu puisi konkret. Lagi-lagi Sutarji yang harus kita jadikan contoh. Jadi pada suatu hari ada pameran seni rupa. Sutarji menghadirkan apa yang dia sebut sebagai puisi konkret. Kira-kira begini, ada satu kanvas kosong, kemudian dia letakkan seonggok daging di situ. Itu adalah konkret perwujudan dari sajaknya yang berdiri luka, haha. Tadi kemudian menulis teksnya di situ haha. Dan daging itu dibiarkan berhari-hari selama pameran dan membusuk. Itu puisi konkret yang oleh Sutarji dimaksudkan sebagai upaya mengkonkretkan sajaknya sendiri yang berjudul luka itu, luka haha. Kita lihat sajaknya. Ya, sayang saya belum ketemu nih foto dari contoh puisi konkret yang dimasukkan tadi. Tapi puisi konkret itu jadi pembicaraan, jadi pemberitaan yang hangat juga pada saat itu. Dan saya kira lagi-lagi Tarji berhasil mengguncang pemahaman kita tentang puisi dengan membuat karya yang dia sebut puisi konkret itu gitu. Kita balik ke tipografi. Apa sih gunanya tipografi? Kenapa itu jadi penting dalam puisi gitu? Bagi saya, dalam sajak-sajak saya, tipografi itu penting bukan hanya membantu saya membaca berhenti di mana, kapan harus berhenti, kapan meneruskan bacaan lagi, tapi tipografi bagi saya di dalam sajak-sajak saya atau di dalam sajak-sajak yang saya suka, yang saya baca ketika membaca sajak-sajak itu, pemotongan tipografi itu membantu saya menangkap emosi dari sajak itu gitu, menangkap suasana dari makna sajak yang ingin disampaikan oleh penyairnya. Coba kita lihat sajaknya tadi yang ini deh, kita rasakan.
Ya, dengan tipografi yang begitu, sajak tapi itu terasa memang ada yang nggak nyambung ya, ada yang berselisih gitu ya, yang nggak ketemu gitu. Jadi baitnya dipotong, kemudian bait berikutnya di bawahnya dilanjutkan, ditulis lagi bait berikutnya, berhenti lagi di situ, putus, turun ke bawah, dilanjutkan lagi. Jadi nggak ketemu. Nah, lagi-lagi pada sajak ini tipografi berhasil menghadirkan lapisan makna lain yang memperkuat pemaknaan sajak itu. Nah, banyak contoh bagaimana tipografi itu kemudian menjadi kekuatan dalam sebuah sajak. Nah, tipografi dengan demikian bagi saya di sebuah sajak adalah kesempatan, adalah alat puitika, adalah perangkat puitika yang bisa kita mainkan, yang bisa kita jadikan ajang untuk bereksperimen, sehingga puisi yang kita tulis itu bisa, seperti yang saya sebutkan di awal, bisa memungkinkan menghadirkan potensi bahasa semaksimal mungkin. Itu tipografi. Terima kasih.